Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitria Apriani selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita sampaikan pada diskusi kali ini yaitu tentang perancangan sistem informasi peminjaman buku pada perpustakaan SD Negeri 1 Tirtonadi. Baiklah, saya Bibi Lestari selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang bernama Tia Apriani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pemaparan materinya. Materi yang pertama yaitu identifikasi masalah. Terdapat beberapa permasalahan signifikan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan SD Negeri 1 Tirtonadi dengan sistem manual yang ada saat ini. Yang pertama yaitu kesalahan pencatatan dan kehilangan data peminjaman buku. Dengan sistem manual, pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian buku dilakukan secara tertulis di buku besar. Hal ini rentan terjadi kesalahan pencatatan seperti salah menulis data atau bahkan kehilangan data peminjaman buku jika buku besar tersebut hilang atau rusak. Yang kedua yaitu sulitnya melacak status buku yang sedang dipinjam. Untuk mengetahui status buku yang sedang dipinjam, petugas perpustakaan harus memeriksa satu persatu data di buku besar peminjaman. Hal ini menjadi tidak efisien, terutama jika jumlah buku dapat transaksi peminjaman cukup banyak. Yang ketiga yaitu lambatnya proses pencarian buku tertentu. Pencarian buku tertentu juga menjadi lambat dan memakan waktu karena petugas harus memeriksa satu persatu data buku di buku induk atau katalog buku secara manual. Yang keempat yaitu lambatnya proses pencatatan dan pelaporan kegiatan perpustakaan. Setiap transaksi peminjaman dan pengembalian buku harus dicatat secara manual oleh petugas perpustakaan di buku besar. Begitu pula dengan pembuatan laporan kegiatan perpustakaan yang harus dilakukan secara merekap data dari buku besar secara manual. Proses ini menyita waktu dan tenaga petugas perpustakaan. Yang kelima yaitu sulitnya memonitor buku-buku yang terlambat dikembalikan. Dengan sistem manual, petugas perpustakaan harus memeriksa satu persatu data peminjaman di buku besar untuk mengetahui buku-buku tersebut yang terlambat dikembalikan. Hal ini tentunya tidak efisien dan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem informasi peminjaman buku yang dapat mengelola data buku, data anggota perpustakaan, transaksi peminjaman buku, pengembalian buku, serta pencarian buku pada perpustakaan SD Negeri 1 Tirtonadi. Yang kedua yaitu bagaimana membuat sistem informasi yang dapat dihasilkan laporan kegiatan perpustakaan seperti laporan buku terpopuler, laporan keterlambatan pengembalian, dan rekapitulasi transaksi perpustakaan secara otomatis. Yang ketiga yaitu bagaimana mengintegrasikan sistem informasi perpustakaan ini dengan sistem informasi akademik di sekolah untuk memudahkan pengelolaan data siswa atau guru sebagai anggota perpustakaan. Kemudian di sini ada metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi peminjaman buku yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan SD Negeri 1 Tirtonadi. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan SD Negeri 1 Tirtonadi untuk memahami sistem yang sedang berjalan dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu wawancara, melakukan wawancara dengan petugas perpustakaan seperti kepala sekolah dan pihak-pihak terkait yang mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai kebutuhan, kendala, dan harapan terhadap sistem informasi peminjaman buku yang sedang dirancang. Kemudian di sini ada tujuan laporan. Yang pertama yaitu merancang sistem informasi peminjaman buku yang dapat mengelola data buku, data anggota perpustakaan, transaksi peminjaman, pengembalian buku, serta pencarian buku dengan efisien pada perpustakaan SD Negeri 1 Tirtonadi.
Yang kedua yaitu menghasilkan sistem informasi yang dapat mencetak laporan kegiatan perpustakaan seperti laporan buku terpopuler, laporan keterlambatan pengembalian, dan rekapitulasi transaksi perpustakaan secara otomatis dan teratur. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan sistem informasi perpustakaan dengan sistem informasi akademik sekolah untuk memudahkan pengelolaan data siswa atau guru sebagai anggota perpustakaan. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu sistem dapat melakukan pencatatan peminjaman dan pengembalian buku dalam waktu maksimal 1 menit per transaksi pada kondisi normal. Yang kedua yaitu sistem menampilkan info nama peminjam dan tanggal harus dikembalikan setiap buku yang sedang dipinjam. Yang ketiga yaitu sistem mencatat besaran denda keterlambatan pengembalian setiap buku berdasarkan lama keterlambatan. Yang keempat yaitu validasi keanggotaan melalui scanning kartu perpustakaan saat transaksi peminjaman atau pengembalian buku. Yang keempat yaitu menyimpan data transaksi secara online di server sehingga mengurangi penggunaan kertas. Yang kelima yaitu informasi besaran denda keterlambatan dalam sehari ditampilkan jelas di menu utama sistem. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional atau kebutuhan hardware. Yang pertama yaitu server, proses instruction atau AMD-EPEG generasi terbaru, kemudian RAM minimal 8GB, stroke SSD 500GB, personal komputer untuk petugas perpustakaan, prosesor Intel Core i3 generasi terbaru, kemudian RAM 8GB, stroke SSD 256GB, printer kartu anggota dan struk transaksi, berkode scanner untuk scan kartu anggota dan buku, CCTV server untuk keamanan fisik perpustakaan, jaringan lokal area network atau LAN dengan kabel CAT UPS. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan software, sistem operasi, kemudian Microsoft Windows Server 2022 untuk server, Microsoft Windows 10 Pro untuk komputer petugas, database MySQL atau MariaDB sebagai media penyimpanan data, browser Mozilla Firefox atau Google Chrome, bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS atau JavaScript. Framework Kotlin 4, perangkat pengembangan Visual Studio Code, Git, Exam. Kebutuhan jaringan, koneksi internet dengan bandwidth minimal 50 Mbps. Keamanan jaringan menggunakan firewall dan enkripsi data. Sistem dapat diakses hanya oleh petugas dan admin melalui autentikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini ada perancangan sistem. Yang pertama yaitu use case diagram, di mana pada use case ini ada pengunjung, anggota, dan admin. Di sini anggota akan melakukan login, lalu anggota juga akan melakukan cari judul buku, lalu data pengunjung, cari data buku, pesan buku, pinjam buku, dan kembalikan buku. Lalu ada pengunjung. Di sini pengunjung akan melakukan isi buku kunjungan dan cari judul buku. Lalu ada admin. Admin akan melakukan login, lalu admin juga mengelola data buku, mengelola data anggota, mengelola data peminjam, mengelola data pengembalian, dan mengelola laporan. Lalu anggota dan admin akan melakukan logout. Baiklah, yang kedua ada activity diagram mengelola data buku. Yang pertama yaitu start. Lalu admin akan melakukan pilih menu data buku di dashboard. Lalu dari pilih data buku ini, sistem akan menampilkan menu data buku. Kemudian dari sistem lalu admin akan mengelola data buku. Lalu akan menampilkan 3 opsi. Yang pertama yaitu edit, di mana pada menu edit ini sistem akan mengubah data. Lalu add ini sistem akan menambahkan data, dan hapus ini sistem akan menghapus data. Lalu sistem akan memperbarui database, kemudian selesai. Yang kedua ada activity diagram mengelola data anggota. Yang pertama admin akan melakukan pilih menu data anggota di dashboard. Lalu dari pilih menu ini akan menuju ke sistem dengan menampilkan menu data anggota. Lalu dari sistem akan kembali ke admin. Admin akan melakukan mengelola data anggota, di mana ada 3 opsi juga. Yang pertama yaitu edit. Lalu di edit ini akan mengubah data. Sistem akan melakukan ubah data. Lalu add, sistem akan menambahkan data, dan hapus, sistem akan menghapus data. Kemudian
sistem akan memperbarui database, lalu selesai. Kemudian yang ketiga ada activity diagram mengelola data peminjaman. Yang pertama, admin akan pilih menu transaksi peminjaman di dashboard, lalu dari situ akan ke sistem dengan menampilkan menu transaksi peminjaman, lalu sistem akan kembali ke admin, yaitu mengelola peminjaman. Lalu dari mengelola peminjaman ini ada dua opsi, tambah dan cetak, di mana tambah ini akan melakukan tambah peminjaman dengan output yang ditampilkan oleh sistem, yaitu menambahkan data peminjaman, lalu akan memperbarui database. Lalu dari data peminjaman, sistem akan melihat transaksi data peminjaman, lalu akan melakukan cetak tanda bukti peminjaman siswa itu, lalu akan kembali ke selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram mengelola data pengembalian, di mana admin akan melakukan pilih menu transaksi pengembalian di dashboard, lalu dari sini akan menuju ke sistem dengan menampilkan menu transaksi pengembalian, lalu dari sistem ini akan kembali ke admin, di mana admin akan melakukan mengelola pengembalian. Lalu pada admin ini juga terdapat dua opsi, yang pertama yaitu tambah dan cetak, di mana pada opsi tambah ini akan melakukan tambah pengembalian, akan menuju ke sistem dengan menampilkan menambah data pengembalian, lalu akan memperbarui database. Kemudian data pengembalian ini akan menuju ke sistem dengan menampilkan melihat transaksi data pengembalian, lalu cetak tanda bukti pengembalian siswa, lalu finish, selesai. Kemudian ada activity diagram mengelola data laporan. Yang pertama yaitu start, lalu akan masuk dashboard admin, kemudian pilih menu laporan. Setelah pilih menu laporan akan menuju ke sistem dengan menampilkan form laporan. Kemudian pada form laporan ini terdapat dua opsi, yang pertama yaitu cetak, di mana pada opsi cetak akan menampilkan laporan data peminjaman dan akan mencetak laporan data peminjaman. Lalu pada opsi cetak yang sebelah kanan ada laporan data pengembalian, kemudian akan menampilkan cetak laporan data pengembalian, kemudian selesai. Lalu ada activity diagram input data pengunjung, di mana admin yang pertama itu melakukan start, lalu masuk halaman utama, kemudian dari halaman utama itu menuju ke sistem dengan menampilkan from input pengunjung, lalu dari from input pengunjung akan menampilkan isi input pengunjung. Lalu dari isi input pengunjung juga akan kembali ke sistem dengan melakukan, maka sistem akan otomatis melakukan simpan data, lalu selesai. Kemudian ada activity diagram cari data buku. Yang pertama yaitu start, lalu masuk from data buku, kemudian ke menampilkan from, maka sistem akan menampilkan from data buku, lalu dari ini sistem akan kembali ke admin dengan cari data buku di search, lalu dari menampilkan from data buku akan ke data buku yang ada, lalu akan menampilkan data buku, kemudian selesai. Nah ini dia ada sequence diagram mengelola data buku. Kemudian ada sequence diagram mengelola data anggota. Lalu yang ketiga ada sequence diagram mengelola data peminjaman. Kemudian ada sequence diagram mengelola data pengembalian. Lalu ada sequence diagram mengelola data laporan. Yang keenam ada sequence diagram input daftar pengunjung. Kemudian ada sequence diagram cari data buku. Lalu ada status matching diagram. Di sini ada permintaan peminjaman. Jika pinjam akan melakukan ambil permintaan. Jika iya akan periksa status buku. Jika tidak sesuai maka akan batal. Jika sesuai buku tersedia. Lalu akan melakukan proses pinjam dengan memasukkan data anggota, data buku, tanggal kembali. Lalu akan melakukan konfirmasi peminjaman. Masuk ke pinjam buku. Lalu dari pinjam buku ini ke denda, yaitu dengan batas waktu terlampau. Jika batas waktu terlampau maka akan mendapatkan denda, lalu ke pengembalian buku. Kemudian ada kelas diagram. Pada kelas diagram terdapat transaksi, admin, pengembalian, pengunjung, anggota, buku, dan temperatur. Lalu ada page pick diagram. Pada page pick diagram ada anggota, dari anggota akan menuju ke peminjaman, dari peminjaman akan menuju ke pengembalian, lalu dari pengembalian akan masuk ke buku, lalu dari buku ke daftar pengunjung, dan menuju ke laporan. Baiklah, untuk interface, yang pertama yaitu ada halaman login. Di sini ada login system yang menginputkan username dan password, kemudian klik login. Lalu ada halaman utama. Pada halaman utama ada beranda, pendaftaran buku, peminjaman, laporan, dan logout. Kemudian ada jumlah anggota, buku yang dipinjam,
jumlah buku, dan kembali hari ini. Kita bisa mencari di pencarian cepat. Lalu ada halaman pengelolaan buku. Pada halaman pengelolaan data buku terdapat judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah eksemplar. Kemudian bisa klikkan tambah, lalu akan muncul tabel buku yang menginputkan judul, penulis, tahun, dan aksi. Kemudian ada halaman pencarian anggota. Pada halaman pencarian anggota ada nama lengkap atau NISN, kemudian ada filter kelas. Di situ kita bisa menginputkan kelas siswanya, lalu ada tahun ajaran. Kemudian ada halaman detail anggota. Pada detail anggota kita bisa menginputkan nama, NISN atau NIS, kelas, kemudian tahun ajaran. Lalu ada riwayat peminjam yang meliputi judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu pada halaman peminjaman dan pengembalian ada nama lengkap, lalu filter kelas, kemudian tahun ajaran, lalu ada nama, NIS, kelas, tahun ajaran, riwayat peminjaman, nama anggota, judul buku, tanggal kembali, kemudian formulir peminjaman ada pilih buku dan tanggal kembali, kemudian ada tombol search, lalu kita simpan, kemudian ada formulir pengembalian, kita bisa pilih buku, lalu kita search, kemudian ada tanggal peminjam, kalau sudah kita simpan. Kemudian di sini ada halaman laporan yang terdapat laporan peminjaman, kemudian cari, filter tanggal, kemudian ada kelas, dan lanjut. Kemudian ada tabel laporan peminjaman yang berisikan nama anggota, judul buku, tanggal kembali, terdapat anggota A dan anggota B. Kemudian tabel laporan pengembalian sama juga seperti laporan peminjaman, ada nama anggota, judul buku, tanggal kembali, dan ada anggota A dan anggota B. Kemudian di sini kita bisa ekspor ke dalam PDF atau bisa ekspor ke dalam Excel. Hasil dan pembahasan. Laporan ini membahas perancangan sistem informasi peminjaman buku untuk perpustakaan SD Negeri 1 Tirtonadi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada pengelolaan perpustakaan secara manual, seperti kehilangan peminjaman data, kesulitan dalam pencarian buku, serta lambatnya proses peminjaman dan pengembalian buku. Dalam laporan ini dibahas mengenai analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem peminjaman dan pengembalian buku, mencari buku, validasi keanggotaan, dan pembuatan laporan kegiatan perpustakaan. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup spesifikasi hardware, software, jaringan operasional, keamanan, informasi kinerja pengguna, dan tampilan sistem. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem peminjaman buku ini bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan perpustakaan SD Negeri 1 Tirtonadi yang masih dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan perpustakaan, serta mendukung proses belajar mengajar di sekolah secara lebih optimal. Sistem informasi ini akan memiliki fitur untuk mengelola data buku, data anggota perpustakaan, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, serta pencetakan laporan kegiatan perpustakaan secara berkala. Proses peminjaman dan pengembalian buku akan menjadi lebih cepat dan terorganisir dengan baik, serta secara pencarian data buku ini akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem informasi akademik sekolah untuk memudahkan pengelolaan data siswa atau guru sebagai anggota perpustakaan. Dengan diterapkannya sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan dukungan proses belajar mengajar di SD Negeri 1 Tirtonadi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.